Udah berapa lama ya saya nggak naik kereta Malioboro Express. Kalau melihat histori di video yang saya buat, terakhir kali naik Malioboro Express waktu itu yang dibom habis-habisan di kelas bisnisnya Malioboro Express bersama teman-teman naik dari Purwokerto. Dan sebenarnya di pertengahan tahun lalu saya ikut nebeng kereta ini untuk menuju ke Kediri ya, karena mau naik pesawat dari Doha International Airport. Nah, sekarang di tanggal 22 bulan April 2025 saya mencoba lagi naik di layanan ekonomi ya, karena Malioboro Express yang dulu membawa kelas eksekutif dan bisnis sekarang berubah kelas layanannya menjadi eksekutif dan ekonomi. Jarang-jarang juga kan saya perjalanan ke timur, apalagi ke rute Malang. Dari stasiun Yogyakarta, ikuti perjalanan saya menuju ke stasiun Malang dengan Malioboro Express. Banyak juga nih pengantar penumpang kereta, dan kok saya di sana melihat ada shuttle Damri Bandara YIA ya. Berarti dari sini ya, dari Bandara YIA bisa di drop di stasiun Yogyakarta ya. Joglo Semarkerto wes. Ada di jalur 5 di sebelah sana, masih belum kelihatan ya. Ini saya masuk lewat pintu timur, pintu utama keberangkatan stasiun Yogyakarta. Kayaknya di sana masih terlihat ornamen-ornamen itu ya. Bentar lagi agak ramai pengunjung. Masih terlihat ornamen-ornamen tematik Lebaran. Tuh, masih ada kubahnya belum dilepas. Ada yang rindu nggak sama ada kedatangan di stasiun Yogyakarta ini? Jadi kereta Malioboro Express nantinya akan disiapkan di jalur 3 peron sisi selatan. Memulai perjalanan dari stasiun Purwokerto, jadi di stasiun Yogyakarta ini cuman singgah sementara waktu ya, cuman sesaat. Yogyakarta hari ini cukup cerah, tapi menuju ke berawan dan agak mendung juga ya. Musimnya memang lagi-lagi sedang susah untuk ditebak. Untuk sementara jalur 3 masih kosong ya, menunggu datangan kereta Malioboro Express dari Purwokerto. Banyak sekali turis mancanegara yang nampaknya juga akan menggunakan layanan kereta Malioboro Express. Sudah diumumkan rencana kedatangan kereta Malioboro Express di jalur 3 datang dari arah Purwokerto. Dan beberapa kali ketemu sama Malioboro Express, kalau nggak salah armada ekonominya itu ada di area-area belakang. Di jalur 30 rencana bakalan masuk Malioboro Express. Di jalur 2 ada satu rangkaian komuter lain tujuan Palur ya, menunggu waktu keberangkatan yang mungkin
belakang Malioboro Express ya. Karena sama-sama bakalan mengarah ke timur. Ya, nomor besarnya di pintu situ, nomor kecilnya di pintu sini. Saya kalau nggak salah inget, naik di kursi nomor 2A. Wah, ini pembangkit di belakang saya agak sedikit bising mungkin ya. Wow. Nomor kayaknya nomor 2 di sini. Ini sudah waktu keberangkatan, tapi kita masih belum berangkat. Mungkin agak sedikit mengalami keterlambatan, dan memang ya tadi wisatawan mancanegaranya banyak yang naik kereta Malioboro Express. Kayaknya beliau-beliau ini tidak tahu kalau kursi paling ujung itu tidak mendapatkan jendela dan rak bagasinya itu sempit banget. Mana bawaan mereka itu kan tas carrier yang gedenya minta ampun ya, nggak bakalan muat ya. Jadwal berangkat 10.50, kita terlambat 2 menit. Baru saja bergerak meninggalkan stasiun Yogyakarta. Perjalanan dari Yogyakarta sampai ke Malang dengan jarak hampir 400 km akan ditempuh oleh kereta Malioboro Express selama sekitar 6 jam dan 40 menit. Dan fun fact-nya adalah di antara kereta-kereta yang melayani rute langsung Yogyakarta-Malang, maka kereta Malioboro Express ini membutuhkan durasi waktu yang paling lama. 6,5 jam. Beberapa di antaranya hanya sekitar 6 jam, bahkan kereta tercepat yaitu Gajayana itu hanya sekitar 5,5 jam. Wah, ini Malioboro Express ini padahal sebenarnya dia bisa berlari sampai 120 km per jam di petak-petak tertentu, tapi nggak tahu kenapa ya durasinya jadi lumayan lama ini, paling lama malah dari Yogyakarta ke Malang. Ada waktu singgah sekitar 5 menit untuk kereta Malioboro Express di stasiun Solo Balapan ya. Kalau naik KRL itu rasanya Jogja Solo itu kayak lama banget, gak nyampe-nyampe. Giliran kalau naik kereta jarak jauh kayak gini, tahu-tahu udah nyampe Solo Balapan aja ya. Dan kondisi penumpang yang naik lumayan, penumpang hari ini juga lumayan sih, apalagi di area-area depan sana. Kebetulan kalau untuk ekonomi 4 memang agak lengang deh. Semoga lengang juga sih sampai nanti di Malang ya, biar saya lebih enak lah bikin video perjalanannya, nggak terlalu mengganggu banyak orang. Wah, ini stasiun Palur nih, stasiun ujungnya KRL Komuter Line. Nah, bis ini sudah tidak ada lagi yang LAA ya.
Sedikit membahas mengenai penamaan kereta ini, kereta Malioboro Express. Sudah hampir pasti mudah tertebak ya, bahwa nama kereta ini mengambil nama salah satu jalan yang bisa jadi menjadi jalan yang paling terkenal di Yogyakarta. Dan sebagaimana namanya juga, sejatinya waktu pertama kali diluncurkan, kereta Malioboro Express ini hanya melayani rute Jogja-Malang. Dan setelah diperpanjang sampai ke Purwokerto, rupanya tidak ada perubahan nama, entah itu nama yang berkaitan dengan Malang atau berkaitan dengan Jogja ya. Jadi tetap bernama Malioboro Express karena ya memang meskipun dari Purwokerto, kereta ini juga tetap melewati dan singgah di Yogyakarta. Dulu seingat saya, awal beroperasinya Malioboro Express itu malam dari Jogja ya kalau nggak salah, ada kelas eksekutif dan ada kelas ekonomi. Waktu itu pakai armada ekonomi AC Kemenhub. Terus kemarin setahun yang lalu lah kira-kira, saya naik kereta ini menggunakan armada bisnis, dan sekarang kembali menghilangkan armada bisnisnya, berganti menjadi ekonomi, tapi ekonominya bukan lagi menggunakan ekonomi AC Kemenhub atau yang sudah dimodifikasi, melainkan dengan armada ekonomi New Image tahun 2016. Kira-kira kalian bisa lihat sendiri ya, armada New Image sebagaimana di beberapa video saya naik kereta Semarangan yang menggunakan armada ekonomi New Image. Di kereta Malioboro Express ini pun juga feel-nya masih cukup sama ya, mengenai eksterior, interior, kemudian fitur-fitur yang ada di dalam kabin kereta ini juga ya sama aja gitu. Duduk di kursi saya nomor 2 Alfa, kebetulan saya dapat satu porsi jendela yang lumayan utuh ya, yang bisa saya nikmati sendirian. Tapi ini adalah tipikal jendela paling ujung, jendela darurat. Ini ada sekatnya, ini di bagian atas ini, jendela kecil ini bisa dibuka dalam keadaan darurat saja. Jadi tidak punya roller blind sebagaimana jendela-jendela yang non ujung ya. Ini tidak ada window shade-nya. Wih, lumayan Re, awal 5 menit. Selamat datang di Madiun. Alah, hangat. Datangnya kereta Malioboro Express di stasiun Madiun lebih awal 5 menit sehingga menambah waktu tunggu di stasiun ini total 10 menit. Untuk penumpang naik maupun turun ya sama-sama banyak ya. Ini adalah ibu kota daerah operasi 7, stasiun Madiun yang berdampingan dengan PT Inka. Tadi waktu naik dari Jogja belum kelihatan ya, rupanya armada ekonomi 4 hari ini adalah armada urutan nomor 71 pakai depo Purwokerto. Madiun panas cuy, di sana ada satu hongeng lagi bobok ngadem. Jadi kebetulan tempat duduk saya ada di ekonomi 4, ekonomi paling akhir di rangkaian Malioboro Express ini, dan kereta makan itu ada di depan di antara eksekutif 4 dan ekonomi 1 ya. Jadi mager banget buat jalan ke sana dan memanfaatkan layanan keliling restorasi. Saya sudah membeli
Satu gelas teh premium ini adalah ritual yang tidak boleh ketinggalan saat saya sedang menikmati perjalanan, utamanya naik kereta api. Buat kalian yang sedang dalam perjalanan juga, utamanya kalau lagi naik kereta, cobain deh menikmati segelas teh hangat ya. Mari kita membudidayakan upacara minum teh. Mari ngeteh. Ini masih ada sisa-sisa flu dan batuk, jadi enak banget ya menikmati minuman hangat gini. Harus hati-hati nih minumnya, soalnya agak shaky-shaky dikit. Tadi di petak Saradan Wilangan tiba-tiba hujan deras, dan sekarang ini kalau nggak salah ingat barusan meninggalkan Nganjuk, cuacanya tiba-tiba panas terik lagi. Buat kalian jaga kesehatan ya Raya. Cuacanya ekstrim banget soalnya, perubahannya tidak terduga. Kertosono re awal 2 menit. Perhatikan langkahmu. Di Kertosono kita singgah selama 5 menit, dan dari stasiun inilah kita akan diatur mengambil jalur sebelah kanan menuju ke arah Kediri, Blitar sampai ke Malang ya, karena stasiun Kertosono ini adalah stasiun pengendali percabangan. Kalau ke arah kiri kita akan terbawa sampai ke Surabaya. Di stasiun Kertosono, kereta Malioboro Express berjumpa dengan kereta Logawa datang dari arah stasiun Ketapang di Banyuwangi via Surabaya yang akan segera masuk di jalur 1. Logawa, nasibmu kini setelah diperpanjang harus berubah rangkaian dari New Generation ke rangkaian ekonomi premium stainless steel generasi yang pertama. Setelah dari Kertosono, kereta Malioboro Express berbelok ke selatan ya kalau nggak salah, maka sisi kanan perjalanan Malioboro Express mendapat limpahan cahaya surgawi ya, maksimal banget. Dan ditambah memang untuk jendela ujung seperti yang saya bilang tadi tidak ada roller blind. Kalau yang itu kan bisa ditutup ya, kayak gitu bisa ditutup. Nah yang ini nggak bisa ya Rek ya.
Tapi apapun itu ya, daripada tidak bisa melihat pemandangan sama sekali, saya masih mending memilih untuk menikmati kehangatan itu. Sudah sampai Blitar, cerah ceria. Waktu menunjukkan pukul 3:30, jelang pukul 3:30. Perjalanan dari Blitar sampai ke Malang akan ditempuh oleh kereta Malioboro Express selama kurang lebih 2 jam. Menjelang pukul 3:30, kereta Malioboro Express kembali melanjutkan perjalanan meninggalkan stasiun Blitar. Sisa perjalanan sampai ke Malang nanti sekitar 2 jam. Artinya Blitar Malang ditempuh Malioboro Express selama 2 jam, di saat kereta-kereta yang lain itu hanya 1,5 jam. Bahkan selevel Matarmaja pun tidak sampai 2 jam. Yang lebih dari 2 jam hanya Malioboro Express saja. Jadi artinya dari sini kita tahu perbedaan durasi perjalanan Malioboro Express yang paling lama ini di antara kereta-kereta yang lain terjadi di petak antara Blitar Malang. Kenapa bisa begitu? Karena kita akan singgah di cukup banyak stasiun, termasuk akan mengalami persilangan-persilangan dengan kereta dari arah yang berlawanan di petak antara Blitar sampai ke Malang. Aduh, suaranya masih agak-agak bindeng karena pilek. Sejak meninggalkan stasiun Blitar, ini adalah persinggahan kita yang pertama, yaitu stasiun Wulingi. Seperti ini kira-kira tampilan stasiun Wulingi, sudah punya kanopi yang sangat besar ya. Dan kita dijadwalkan singgah selama sekitar 10 menit untuk menunggu bersilang. Persilangan yang pertama sejak meninggalkan Blitar dengan rajanya jalur di rute ini, yaitu kereta Gajayana, kereta jarak jauh dengan rute Malang Stasiun Gambir. Ini dia kereta Gajayana menuju ke Jakarta dengan rangkaian stainless steel generasi yang pertama ya. Sampai saat ini Gajayana belum mendapatkan upgrade sarana ke armada new generation. Gajayana aja berhenti di Wulingi ya. Aduh, sayang banget di sini berdampingan dengan pembangkit, jadi mungkin suara saya agak tenggelam. Udah mau berangkat lagi nih Gajayana.
Stasiun Ngebruk. Wah, itu pemandangannya cakep bener. Lihat ntar, Rek. Sinyal sudah dinyatakan aman untuk perjalanan kereta Brawijaya yang akan segera melintas langsung di stasiun Ngebruk. Kita singgah selama sekitar 9 menit ya. Tadi Silang Gajayana sama-sama berhenti, jadi tidak terasa. Silang sama Lokalan kalau nggak salah, komuter lain mungkin itu tadi kita yang menang. Dan sekarang kita kalah dan akan melihat Brawijaya melintas langsung. Dung dung dung. Cuman maju berapa petak ya tadi, kita singgah kembali di stasiun Kepanjen. Tapi di depan sana itu kayak mau bersilang lagi, Rek, tuh. Tapi kita ketutupan sama berbagai barang ekspedisi. Ini ada motor, ada anak ayam kayaknya. Silang apa, Rek, ini kira-kira? Kirain bakalan ketemu sama kereta apa. Di depan ada eksekutifnya Malang, New Image. Tapi nggak taunya ini adalah kereta angkutan parcel. Tuh di belakangnya hijau semuanya. Pantesan sudah banyak barang ekspedisi menanti untuk dimuat ya. Rek, perasaan tadi aku lihat gunungnya itu nggak ada asap di puncaknya itu loh. Aduh. Itu lagi erupsi ya? Aduh. Wah. Wah, tadi itu kan nggak kayak gitu kan bentuknya. Bener itu. Kayaknya lagi erupsi keluar asapnya itu. Ih. Gila, dapat momen kayak gini. Pas lagi naik kereta. Jam 5. Saat ini kita terhenti kembali di stasiun Pakis Aji. Secara jadwal kita akan singgah selama 6 menit di stasiun Pakis Aji. Kemungkinan akan menjadi persilangan kita terakhir sebelum nanti tiba di Malang. Dan secara jadwal harusnya kita akan bertemu dengan kereta Malabar sore dari Malang tujuan Bandung. Barusan exciting banget, amazing banget bisa melihat, kalau nggak salah ya, Gunung Semeru mengeluarkan asap yang cukup tebal tadi. Karena waktu ngerekam kayaknya biasa-biasa aja, tiba-tiba kok lama-kelamaan muncul asapnya. Wah, pengalaman banget hari ini ya.
Sisa waktu sekitar seperempat jam sebelum nanti tiba di stasiun Malang. Dan hari ini mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Karena apa ya, udah lama juga nggak naik kereta ini, terus bisa sharing ke kalian semua yang nonton video ini mengenai situasi terkini perjalanan Malioboro Express, utamanya yang dari arah Purwokerto ya. Meskipun saya nggak naik dari stasiun awal pemberangkatan, tapi semoga sudah cukup mewakili pengalaman perjalanan naik Malioboro Express. Kemudian meskipun durasi perjalanan Malioboro Express menjadi yang paling lama, tapi secara jam sih saya senang banget ya, nggak kebagian ya, berangkat menjelang siang, tiba di Malangnya juga belum gelap-gelap banget. Karena rute Jogja Malang itu setelah Malioboro Express berikutnya ada Malabar pagi, itu sore berangkatnya, dan tibanya juga udah sekitar jam setengah 11-an ya, udah malam banget tiba di Malangnya malam. Terus kemudian mengenai armada yang saya naiki hari ini juga, meskipun ini armada ekonomi New Image, saya merasakan ya cukup nyaman ya, perjalanan 6,5 jam, nggak terlalu capek. Meskipun ekonomi juga ya, beruntungnya tidak ada sebelahan jadi leluasa kesana kemari. Sandaran punggungnya ini juga meskipun tidak banyak tapi bisa di recline, jadi tidak tegak-tegak banget ya duduknya. Pengaturan full kabin, cahayaan semuanya oke, suspensi juga nice lah. Ini tidak kayak New Image yang biasanya. Terus yang utama adalah mengenai harga tiket. Untuk kelas ekonominya full dari Jogja sampai Malang itu mulai dari 260 ribuan, dan untuk kelas eksekutifnya mulai dari 380 ribuan ya kalau nggak salah. Tapi harga tiket ini bisa berbeda dan bisa berubah sewaktu-waktu ya. Kemudian sebelum ada pertanyaan, Mas, kalau naik ekonomi mana nomor kursi yang maju, mana yang mundur? Hari ini saya lagi-lagi ngambil secara random, merasa beruntung karena dapat yang maju searah perjalanan, tapi saya tidak menjamin esok hari berikutnya, lusa itu bakalan sama posisinya kayak gini. Jadi rangkaian itu susunannya bisa berubah sewaktu-waktu ya, Rek ya. Jadi saya nggak punya rumus pasti, nggak punya tips mana yang maju, mana yang mundur. Kalau mau bebas resiko mundur, ya otomatis harus naik di kelas eksekutifnya yang kursinya punya fitur revolving. Kayaknya udah ya, semoga sudah cukup informatif, semoga menghibur juga. Mohon maaf kalau semuanya serba terbatas dan kurang memberikan kepuasan bagi banyak pihak di waktu yang bersamaan. Dan mari kita bersiap turun. Sesaat lagi kita akan tiba di Malang Kota Lama, singgah terakhir. Terus nanti baru satu petak berikutnya adalah stasiun Malang, tujuan akhir perjalanan kereta Malioboro Express. Wah, Malang, Re, itu kereta apa? Kok kedut-kedut ini warnanya? Awal 1 menit. Wih, mantap, Majapahit. Saya udah lama nggak naik Majapahit ya. Wah, Re, bersyukur sekali sudah tiba kembali di Kota Malang, tiba dengan selamat, tidak kurang suatu apapun, dalam keadaan sehat, itu yang utama. Dan terima kasih pastinya buat arek-arek yang sudah berkenan nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh penjuru dunia. Dan nantikan saya di cerita perjalanan yang berikutnya. Sehat selalu, pamit, Malang!